Salam, selamat pagi jemaat Rasuli yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bertemu di pagi hari ini dalam keadaan baik. Tuhan memberikan kita sukacita, Tuhan memberikan kesehatan. Dunia meskipun saat ini tidak baik, kurang baik bagi kita, tapi kita percaya menjadi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tema pagi hari ini melanjutkan tema yang kemarin. Bagaimana supaya kita dapat diakui sebagai anaknya. Temanya yaitu diakui sebagai anaknya. Kita baca Ibrani dalam firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Dalam bis Ibrani 12 ayat yang kedua. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Tuhan Yesus, sebab Dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Tuhan Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang dirasakannya kemudian, sebab ia duduk di sebelah kanan tata Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Bagaimana syarat supaya kita diakui menjadi anak-anak Tuhan? Syarat yang pertama yaitu di ayat yang kedua a. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Pandangan kita tertuju pada Tuhan Yesus. Syarat yang pertama, pusatkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Pusatkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Kalau pada waktu-waktu yang lampau kita bisa berkata, aku punya kekuatan untuk aku bisa bekerja. Aku punya kekayaan untuk aku bisa hidup. Aku punya harta untuk aku bisa hidup. Aku bisa bekerja ini, aku bisa berusaha ini, aku bisa punya penghasilan ini, dan kita kurang memusatkan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkata, pusatkan hidup kita kepada Tuhan. Fokus hidup kita kepada Tuhan. Jangan fokuskan kepada kehidupan dunia, kekayaan kita, harta kita yang berlimpah. Fokuskan hidup kita, pusatkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan baca dalam 1 Samuel 7 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, berbalik kepada Tuhan. Daripada saat kita mengandalkan kekuatan kita, kekayaan kita, harta kelimpahan kita, kita tidak memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus berbalik kembali dengan segenap hati. Menjauhkan para Allah asing dan para astoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Di saat kita mengandalkan Allah-Allah lain yaitu berupa dengan kekayaan kita yang berlimpah, harta kita yang berlimpah, usaha kita yang berhasil, pekerjaan kita yang sukses, itu adalah Allah-Allah asing dalam hidup kita. Dengan segalanya itu kita lupa akan Tuhan. Kita lupa akan fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Kita lupa pandang Tuhan. Firman Tuhan berkata, jauhkan Allah-Allah asing dalam hidup kita dan kembalilah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Hari-hari ini kita belajar. Tuhan sudah bikin dunia seperti ini. Tuhan izinkan dunia seperti ini. Apa kita tetap mengandalkan kekuatan, kekayaan, harta melimpah kita? Apakah kita tetap selalu mengandalkan Allah-Allah asing dalam kehidupan kita? Firman Tuhan berkata, mata tertuju kepada Tuhan, pandang Tuhan, fokus Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Seterusnya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan Filistin. Filistin berkata juga besar. Filistin berkata berdosa orang yang tidak bersunat. Jadi Tuhan akan berjauhkan kita, melalukan kita, melepaskan kita dari hal-hal yang besar. Masalah-masalah yang besar, problema yang besar, ekonomi yang besar. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak bersunat, kita dijauhkan sama Tuhan. Tuhan dilepaskan dari orang-orang Filistin. Syarat yang kedua yaitu kita bangkitkan iman kita. Di ayat yang kedua B, dalam B, sebab Dialah yang membangkitkan iman kita. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang membangkitkan kita. Tapi kita harus punya niat hati terlebih dahulu. Kita baca di dalam Yudas 1 ayat 20.
Bagaimana cara membangkitkan iman kita? Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Bangun diri kita sendiri di atas dasar iman kita yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita harus berdoa di dalam Roh Kudus. Kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu yang membangkitkan iman kita. Kita harus membaca firman Tuhan, bersekutu selalu kepada Tuhan. Itu yang selalu membangkitkan iman kita. Yang terakhir yaitu pelihara iman dan dari permulaan sampai pada akhir. Di ayat yang kecil, tipis, dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Pelihara iman kita dari awal sampai akhir. Kita baca dalam 2 Timotius di ayat yang terakhir 4 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish akhir, dan aku telah memelihara imanku. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Dia adalah Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Hari ini kita mau diakui oleh anak-anak Tuhan. Kita diakui sebagai anak-anak Tuhan. Kita mendapat pengakuan anak Tuhan, syaratnya yaitu kita harus fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Pandang Tuhan. Seluruh hidup kita pusatkan kepada Tuhan. Yang kedua, bangkitkan iman kita melalui doa-doa dan persekutuan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baca firman Tuhan tiap hari supaya iman kita kuat dan bangkit. Yang terakhir, memelihara iman kita dari awal sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan panggil kita kembali. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.